Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata begini: "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Puji Tuhan, ayat ini sudah sangat sering kita dengar atau kita baca, baik disampaikan dalam bentuk khotbah maupun dalam bentuk nyanyian dan juga dalam pembacaan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa jerih payah yang kita kerjakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Walaupun dalam kenyataan kita mendapati bahwa orang percaya seringkali capek, lelah, letih, bahkan mungkin dalam pelayanan kita jatuh sakit. Itu bisa saja terjadi, tetapi Paulus ingatkan, kita tidak boleh goyah. Kita harus tetap berdiri, karena jerih payah kita kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Mengapa bisa begitu? Karena dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus menceritakan tentang Kristus yang bangkit. Nah, Yesus yang bangkit ini bukan sekedar bangkit karena terjadi tahu-tahu bangkit. Enggak. Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya, karena dia berkuasa, maka dia bisa menyerahkan nyawanya kepada Bapa dan bisa mengambilnya kembali. Jadi dengan kata lain, dia telah mengajar kepada kita bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari seorang yang bisa menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga dan kembali mengambil nyawanya. Dan itu hanya Yesus. Sebab itu jerih payah kita di dalam mengerjakan pekerjaannya itu pastilah tidak sia-sia. Karena yang kita layani, yang kita kerjakan, yang kita bergabung dalam pekerjaannya adalah pribadi yang begitu luar biasa. Dia punya wewenang, dia punya kuasa, dia punya kemampuan untuk memberi dan mengambil kembali apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh semua makhluk. Semua makhluk sudah ditaklukkan dalam kesia-siaan, termasuk manusia. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia sudah tidak berdaya atas kehidupannya. Nyawanya sendiri dia tidak bisa kendalikan. Satu saat dia harus menyerahkannya dan diambil oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi Tuhan yang sudah bangkit mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa yang Dia miliki. Karena itu, ketika kita bisa melayani, ketika kita bisa mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada kita sebagai tanggung jawab kita, lakukan. Mengapa? Karena kita harus sadar, Dia yang mengambil kita, Dia yang memilih kita, Dia yang mempercayakan kita untuk bekerja, Dia yang tidak terbatas. Sebab itu dalam buku Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Karena kita ada di dalam Dia dan kita bekerja untuk Dia, maka kita harus kerjakan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, walaupun pekerjaan itu dinikmati langsung oleh sesama kita, oleh manusia. Dan sesama kita tentunya ada kekurangan, ada kelemahan, ada keterbatasan. Tapi kerjakanlah itu seperti engkau kerjakan untuk Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menetapkan kita untuk bekerja dengan Dia, maka Dia juga akan membuktikan jerih payahmu tidak sia-sia. Hal ini harus diingat. Walaupun secara manusia, saya kembali ingatkan, kita bisa capek, kita bisa lelah, kita bisa kehilangan semangat, bahkan kita bisa tumbang karena sakit. Tapi jangan pernah terlintas dalam diri kita ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita sakit. Jangan pernah berpikir, sudahlah, sia-sia semua yang saya sudah kerjakan. Tidak ada pertolongan, tidak ada hal yang baik yang saya terima di saat saya sudah lemah dan tidak berdaya. Alkitab hanya katakan, jangan goyah, giat selalu, karena jerih payah kita tidak sia-sia. Kita tidak akan dengar Tuhan berkata, terima kasih Pak, terima kasih Bu, tetap semangat ya. Kita tidak lihat, tapi kita percaya ada upah, ada penghargaan, ada nilai yang sekarang kita belum bisa lihat, tapi nilai itu pasti ada. Karena Dia sudah membuktikan, Dia sudah mati dan Dia bangkit kembali, dan Dia tidak akan pernah mati lagi, karena semua kuasa di sorga dan di bumi ada padanya. Tetaplah giat selalu, jangan goyah. Ada upah menanti kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa dengan mengucap syukur bahwa kami diingatkan untuk tidak goyah, untuk tetap giat dan tidak boleh lemah. Karena kami sadar Engkau yang kami layani adalah Engkau yang sudah bangkit, dan Engkaulah yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Sebab itu kami bersyukur bahwa kami tidak salah bekerja untuk Tuhan, karena kami mau mengerjakan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tapi kami akan lakukan itu seperti untuk Tuhan, karena Tuhanlah yang memanggil kami, memilih kami, menetapkan kami untuk bekerja selagi hari masih siang. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga maupun dalam pengabdian tugas tanggung jawab, ingatkan kami, apapun yang kami kerjakan, kami harus lebih maksimal, karena itulah yang kami kerjakan di dalam Tuhan. Sehingga kami percaya semua jerih lelah kami itu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.